Baik, perkenalkan nama saya Trifania Gresiki. Saya mahasiswa di Universitas Nusa Cendana Kupang, Pendidikan Fisika. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah seminar fisika dengan judul Pelestarian Tenun Ikat sebagai upaya dalam menumbuhkan kecintaan budaya lokal di masyarakat. Tujuan dari makalah ini untuk dapat mengetahui dan memahami kerajinan tenun ikat. Batasan masalahnya dalam penyusunan makalah ini terletak pada perbedaan motif yang terdapat pada masing-masing tenun ikat. Ya, kita masuk pada pembahasannya. Sejarah tenun. Menenun telah dilakukan sejak zaman dahulu kala. Ada indikasi bahwa menenun muncul sejak zaman Paleolitikum atau zaman batu tua, ketika alat-alat batu buatan manusia untuk membantu hidupnya masih dikerjakan secara kasar. Diperkirakan di zaman ini manusia purba menenun karena terinspirasi dari jaring laba-laba, sarang burung, atau bendungan yang dibuat oleh berang-berang. Sesuai dengan kebutuhan manusia atas bahan sandang, aktivitas menenun mulai tersebar ke berbagai tempat di dunia. Penyebaran merata meliputi benua Eropa, Amerika, hingga ke Asia, dan akhirnya masuk ke wilayah Indonesia. Di Indonesia sendiri, tenun juga mengalami penyebaran hingga ke pelosok daerah, dan hampir di semua tempat memiliki produk tenun yang unik dan berkualitas. Yang berikut kita masuk pada pengertian tenun ikat. Tenun ikat atau kain ikat adalah kriya tenun Indonesia berupa kain yang ditenun dari helaian benang, pakan atau benang lungsin yang sebelumnya diikat dan dicelupkan ke dalam zat pewarna alami. Alat tenun yang dipakai adalah alat tenun bukan mesin. Kain ikat dapat dijahit untuk dijadikan pakaian dan perlengkapan busana. Sebelum ditenun, helai-helai benang dibungkus atau diikat dengan tali plastik sesuai dengan corak atau pola hias yang diingini. Ketika dicelup, bagian benang yang diikat dengan tali plastik tidak akan terwarnai. Tenun ikat ganda dibuat dengan menenun benang pakan dan benang lungsin, yang keduanya sudah diberi motif melalui teknik pengikatan sebelum dicelup ke dalam pewarna. Yang berikutnya, bahan dasar kain tenun ikat. Bahan utama kain adalah serat. Pada zaman purba, masyarakat menggunakan serat kayu untuk memperoleh serat menggunakan akar beringin. Karena perkembangannya menggunakan serat kapas, kapas ditanam di perkebunan atau di pekarangan. Setelah itu ditanam dan dirawat sambil menunggu sampai berbuah, lalu dipetik dan dijemur sampai kering. Setelah itu dikupas, dipijat, dan terakhir dibersihkan. Kapas harus dijemur sehingga mudah dipisahkan bijinya. Setelah kapas dijemur, kapas dipisahkan dari bijinya dengan menggunakan alat yang disebut keho. Alat ini dipergunakan sampai batas 1970-an. Masa sekarang sudah punah lantaran orang menggunakan busur penghapus atau whipping. Di sini masyarakat menggunakan dua cara pemintalan, yaitu yang pertama menggunakan puter atau peto kapa, yang kedua menggunakan kincir pemintal benang atau jata kapa. Ya baik, kita masuk pada pembahasan jurnal. Jurnal yang pertama, strategi pengembangan produk kain tenun ikat sintang, Development Strategy of Tenun Ikat Sintang. Tenun ikat telah terdaftar sebagai salah satu warisan budaya nasional, bahkan telah didaftarkan ke UNESCO dan menjadi warisan budaya dunia. Pencatatan warisan budaya selain sebagai upaya perlindungan dan pemanfaatan warisan budaya, juga sebagai upaya memantapkan jati diri bangsa dan memperjelas asal-usul karya budaya yang bermanfaat bagi masyarakat. Subjek yang menjadi penelitian adalah kaum perempuan masyarakat Dayak yang mempunyai kepandaian menenun. Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian kualitatif dan studi pustaka. Teknik pengumpulan data di lapangan dilakukan dengan observasi, wawancara mendalam, diskusi kelompok, triangulasi, dan dokumen. Yang berikutnya, penyediaan bahan baku. Bahan baku pembuatan tenun adalah benang dan bahan-bahan pewarna. Pewarna alami berasal dari tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, dan lemak binatang. Pewarna dari tumbuh-tumbuhan yaitu daun tarum padi, tarum jawa, daun lenarik, gugur, daun gambir, kulit akar mengkudu, kulit jangau, kulit kayu gandis,
lengkar, dan lain-lain. Sedangkan pewarna dari buah-buahan yaitu kepayang, gaus, tengka, kelampai, kemiri, biji mentimun, kunyit, biji labu, keramas atau daging kelapa yang dibusukkan, dan pewarna dari binatang hewan yaitu minyak ikan, minyak biawak, minyak ayam, minyak labi-labi, dan minyak ular. Yang berikutnya, peralatan tenun. Alat tenun ikat biasa digunakan oleh masyarakat Dayak di pedalaman Kalimantan Barat seperti Dayak Iban, Dayak Taman, Dayak Punam, Dayak Bukat, Dayak Kantuk di daerah Kapuas Hulu, dan Dayak Desa di daerah Sindang. Baik teman-teman, di sini bisa melihat alat tenun ikat tradisional Dayak dari desa Kabupaten Sintang. Yang berikutnya, jurnal 2, tinjauan tentang tenun tradisional Dusun Sade, Desa Rambitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah. Penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Tujuan utama penelitian deskriptif kualitatif adalah untuk menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek dan subjek yang diteliti secara tepat. Alat-alat dalam pembuatan kain tenun: yang pertama, golong, yaitu alat yang digunakan untuk melepaskan biji kapas yang akan dipintal menjadi benang tenun. Yang kedua, pebetuk, yaitu alat yang digunakan untuk melembutkan kapas yang akan dipintal. Yang ketiga, pelusut, yaitu alat yang digunakan untuk memisahkan kapas agar pada saat dipintal tidak menggumpal. Yang keempat, pintal, yaitu alat pemintal benang yang terdiri dari anak, isi, dan arak. Yang berikutnya, proses pembuatan tenun. Tahap awal dalam proses pembuatan kain tenun yaitu dengan pembuatan benang tenun dengan cara memintal benang yang terdiri dari pemanenan kapas, penjemuran kapas, pemisahan kapas dari bijinya menggunakan alat tradisional atau golong. Yang berikutnya, proses pemintalan benang. Proses awal dari pemintalan benang yaitu kapas dipisahkan dengan bijinya menggunakan alat golong. Kemudian setelah kapas dipisahkan dengan bijinya, kapas dihaluskan dengan menggunakan alat pebetuk. Lalu setelah itu kapas dihaluskan. Yang berikutnya, proses penenunan. Pada saat menenun, penenun harus duduk dengan kedua kaki selonjor sejajar ke depan, sementara alat ini dipangku di atas paha si penenun. Disebut tenun gedok karena setiap penenun merapatkan benang melintang ke jajaran benang, membujur terdengar bunyi dok 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 yang dihasilkan dari benturan kayu alat tenun. Yang berikutnya, jurnal 3, pengembangan desain motif kain tenun ikat Garut berdasarkan Indonesia Trend Forecasting Survey. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur dan eksperimen. Studi literatur dilakukan untuk mendapatkan sumber ide desain dan sumber ide warna, sedangkan eksperimen dilakukan untuk merealisasikan desain yang telah dibuat dalam bentuk kain tenun ikat. Berdasarkan dari tema pada Indonesia Trend Forecasting yang ada, dipilih beberapa tema yang dijadikan sebagai sumber ide dalam pengembangan desain tenun ikat, antara lain virologi dan Mostereus, seperti yang terlihat pada gambar 1 dan 2. Nah, teman-teman bisa lihat di sini gambar 1 desain bertema virologi dan gambar 2 desain bertema Mostereus. Yang berikutnya, arah warna yang diambil berdasarkan tema biopop dan refugium seperti yang terlihat pada gambar 3 dan 4. Nah, di sini gambar 3 arah warna tema biopop dan gambar 4 arah warna tema refugium. Dari hasil percobaan dan analisa, maka dapat disimpulkan bahwa Indonesia Trend Forecasting bisa menjadi sumber ide dalam pengembangan desain tenun ikat. Desain yang dikembangkan dengan sumber ide tersebut bisa disesuaikan dengan kearifan lokal Jawa Barat, di mana Garut merupakan bagian dari daerah Jawa Barat. Sebagai tindak lanjut dari penelitian ini, dapat dikembangkan desain dengan sumber ide lain yang disesuaikan dengan kearifan lokal di daerah lainnya. Yang berikut, jurnal 4, pemberdayaan perempuan pengrajin tenun ikat di Kampung Prai Ijing, Desa Tebar, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur, untuk meningkatkan perekonomian keluarga dan mendukung pengembangan pariwisata daerah. Penelitian ini bertujuan untuk pemberdayaan perempuan pengrajin tenun ikat, untuk meningkatkan perekonomian keluarga dan mendukung pengembangan pariwisata daerah di Kabupaten Sumba Barat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui
sarasehan, dan seminar yang bertujuan untuk memberdayakan perempuan pengrajin tenun ikat agar dapat menjadi penggerak perekonomian masyarakat. Ditinjau dari bahan dan proses pembuatannya dari dulu, penenun Sumba Barat menenun memakai kapas yang tumbuh di lingkungan alam mereka dan dapat dipintal menjadi benang. Untuk bahan pewarna kain, mereka juga mengambil di lingkungan hidup mereka. Di sini dapat diuraikan cara pembuatan kain tenun dari bahan benang kapas dan bahan benang pabrik, yaitu yang pertama kain tenun dari benang kapas. Untuk pembuatan kain tenun yang bermotif klasik, mereka membuatnya dari bahan kapas, sedangkan kain tenun dari benang pabrik. Untuk pembuatan kain tenun dari benang pabrik, hampir semuanya sama dengan proses pembuatan kain tenun dari benang kapas. Pengaruh budaya, adat istiadat, dan pandangan hidup terhadap bentuk dan wujud kain tenun yang dihasilkan atau yang dikembangkan oleh setiap suku bangsa yang memiliki karakter gaya tersendiri, ciri terutama bentuk, ragam hias atau motif dan warna yang digunakan. Hal ini selalu berkaitan erat dengan latar belakang geografis, sejarah, dan budaya. Oleh sebab itu, kain tenun bukan saja untuk busana dan lain-lain, melainkan juga karya suatu kebudayaan. Yang berikutnya, jurnal 5, kain tenun ikat dengan bahan sutra atau analisis deskriptif ornamen kain tenun ikat dengan bahan sutra alam di Kampung Tenun Panawan, Kabupaten Garut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif analisis. Pada penelitian kualitatif, desain penelitian hanya bersifat sementara dan diubah terus-menerus selama proses penelitian, dan hasil perumusannya setelah itu dikonsultasikan, maka dimusyawarahkan dan disepakati bersama antara peneliti dan pihak-pihak yang memberikan informasi secara valid mengenai kain tenun ikat di Kampung Tenun Panawan, Garut. Proses pembuatan kain tenun ikat dengan bahan sutra alam di Kampung Tenun menggunakan alat tenun tradisional, yaitu alat tenun bukan mesin atau ATM. ATBM merupakan alat untuk melakukan penenunan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan dapat dipergunakan sambil duduk serta berdiri. Teknik yang digunakan dalam pembuatannya kain tenun ikat sudah jelas, yaitu dengan cara diikat. Kain tenun ikat adalah kain yang dalam mendapatkan motifnya diperoleh dengan cara mengikat benang di tempat-tempat tertentu sebelum dicelup dan ditenun. Berdasarkan hasil wawancara peneliti bahwa dahulu benang untuk membuat kain tenun Garut, khususnya di Kampung Tenun, menggunakan sutra alam yang diproduksi dari petani Garut. Para petani Garut banyak yang membudidayakan ulat sutra yang dipelopori oleh Haji Aman Sahuri. Tetapi sekarang para petani ini bangkrut karena muncul sutra alam produksi Cina yang lebih murah dan bagus kualitasnya, sehingga produksi sutra alam lokal semakin menurun. Pembuatan sutra alam dibutuhkan pengalaman dan keterampilan khusus. Ornamen yang diproduksi di Kampung Tenun terdiri dari ornamen geometris dan non-geometris. Ornamen geometris adalah ornamen yang terukur, dan ornamen non-geometris atau organis adalah ornamen yang bebas dan mengambil bentuk alam. Berdasarkan hasil penelitian mengenai kain tenun ikat di Kampung Tenun atau analisis deskriptif ornamen kain tenun ikat dengan bahan sutra alam di Kampung Tenun Panawan, Kabupaten Garut, peneliti memperoleh kesimpulan, yaitu proses pembuatan kain tenun di Kampung Tenun menggunakan alat tenun bukan mesin atau ATBM. Teknik yang digunakan untuk membuat kain tenun ikat yaitu dengan cara mengikat benang di tempat-tempat tertentu sebelum dicelup dan ditenun. Ornamen di Kampung Tenun terdiri dari motif geometris dan non-geometris. Baik, inilah presentasi saya. Sekian dan terima kasih. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua.